Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita ke pembelajaran, tolong berdoa dulu yang dipimpin oleh Ayu. Silakan kalian untuk berdoa. Berhadiah mengajar berdoa buat Tuhan Ustaz berjalan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu kita baca Asmaul Husna terlebih dahulu. Silakan diikuti dari tempat. Bapak ingin mengetahui sebuah negeri yang tidak hadir ya. Coba yang tidak hadir siapa saja? Nur Alifah. Kemana Nur Alifah? Mungkin. Ada lagi nggak? Agris. Kemana Agris? Nah, sebelum ke materi kita lanjutkan, materi sebelumnya, coba ada yang tahu nggak? Pak. Selain memberikan kearifan lokal dari berbagai suku Indonesia, contohnya kearifan lokal di Jawa, Kalimantan. Pelajaran hari ini itu di semester kedua ini tentang wali songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Jadi itu. Ada yang sudah pernah membaca atau mempelajari sebelum hari ini kita bahas? Ada? Ada? Namanya ada? Oh ada. Kita lanjutkan ke materinya. Sebelum kita ke materi, bahwa dalam pembahasan mengenai wali songo itu harus Bapak sampaikan diantaranya ada kompetensi dasar ya. Yang pertama itu menghayati nilai-nilai positif dari perjuangan wali songo dalam syiar Islam, kemudian mengamalkan sikap tanggung jawab, percaya diri, toleran dan santun, kemudian menganalisis biografi wali songo dalam peranannya dalam pengembangan Islam. Tadi sudah dijelaskan mengenai indikator yang harus dicapai. Kemudian sekarang Bapak akan mengadakan tes dulu tentang wali songo. Sejauh mana pengetahuan kalian tentang wali songo itu sendiri? Dan Bapak kemudian peta konsepnya yang akan kita pelajari hari ini, wali songo, yaitu biografi dari wali songo itu sendiri, kemudian peran dakwah wali songo. Biografi wali songo itu salah satunya yang akan dibahas itu adalah Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Kemudian peranan dakwah. Peranan dakwah itu mencakup yang pertama pendidikan, kemudian sosial politik, kemudian seni budaya, dan sosial masyarakat. Tokoh-tokoh wali songo itu sebagai waliullah, yaitu orang yang dekat dengan Allah serta mulia. Jadi wali songo itu juga berkedudukan sebagai
waliul amri, yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan atau hukum kaum muslimin serta pemimpin masyarakat yang berwenang menentukan dan memutuskan urusan masyarakat baik dalam bidang keduniawan maupun keagamaan. Jadi gelar sunan atau susuhunan ya berasal dari kata suhun, kasuhun, sinuhun dalam bahasa Jawa kuno yang berarti menghormati. Jadi gelar tersebut digunakan untuk menyebut guru suci atau mursyid tariqah dalam Islam. Kata wali songo merupakan bentuk jamak yang berasal dari kata wali dan songo. Materi yang disampaikan itu seperti apa? Sebelum ke materi selanjutnya, silakan apabila ada yang bertanya silakan. Ya, silakan sih Pak. Mengapa wali songo dalam menyatakan Islam Nusantara menggunakan budaya sebagai salah satu bagian dalamnya? Ya, pertanyaan yang cukup bagus ya. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan dari siswi yang bernama Siva, itu bagus sekali ya. Bapak itu tidak akan menjawab, dan pertanyaan itu kita akan diskusikan. Maka dari itu Bapak akan membuat kelompok ya, kelompok kecil untuk mendiskusikan apa yang akan disampaikan oleh siswi yang bernama Siva tadi. Perhatikan 1, 2, 3, 4. Ingat 1, 2, 3, 4. Itu 1, 2, 3, 4. Sekarang yang ditunjuk sesuai tadi angka 1 berembuk dengan angka 1, yang kedua, yang ketiga dengan ketiga, dan yang keempat dengan keempat. Silakan tadi. Setelah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing tadi karena sudah dibagi ya, kalian tetap semangat. Coba Bapak tes semangat kalian. Semangat tadi. Ulang lompat sekali lagi. Semangat tadi. Luar biasa. Mantap. Nanti kalian diskusikan bersama kelompok masing-masing tentang apa yang ditanyakan tadi oleh saudara Siva. Kemudian hasilnya nanti dituangkan dalam LKPD ya, yang akan dibagikan oleh Bapak. Jadi per kelompok ini nanti hasilnya dituangkan. Kemudian setelah dituangkan nanti untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya masing-masing. Dari setiap kelompok itu harus ada perwakilan ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi tadi. Silakan mulai dari sekarang kerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan di pertanyaan tadi, mendiskusikan soal-soal tadi. Silakan. Yes. Gimana diskusinya, sudah selesai semua? Ya. Alhamdulillah. Waktu diskusinya sudah habis. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari diskusinya tadi. Dipersilakan untuk kelompok 1 yang akan diwakili oleh Siva ke depan.
mempresentasikan hasil dari diskusi. Alasan penggunaan budaya dalam dakwah Wali Songo: 1. Menggunakan bahasa dan simbol yang familiar. Wali Songo menggunakan bahasa dan simbol yang sudah familiar bagi masyarakat Jawa, sehingga pesan dakwahnya lebih mudah dipahami dan diterima. 2. Menghormati tradisi dan adat istiadat. Wali Songo menghormati tradisi dan adat istiadat masyarakat Jawa, sehingga dakwahnya tidak terlihat sebagai sesuatu yang asing atau mengancam. 3. Membuat Islam lebih dapat diakses. Dengan menggunakan budaya lokal, Wali Songo membuat Islam lebih dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat Jawa, sehingga mereka lebih mudah menerima ajaran Islam. Begitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada? Dan ada tambahan, mungkin tambahan. Alhamdulillah presentasi dari kelompoknya sudah selesai, dari kelompok 1 sampai 4 dan semua hasilnya cukup bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang siapa yang akan mencoba membuat kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini? Ada? Saya, Pak. Ya, silakan. Kesimpulan dakwah Wali Songo adalah Wali Songo menggunakan budaya lokal dalam dakwahnya. Mereka menggunakan bahasa dan simbol yang familiar bagi masyarakat Jawa. Dakwah Wali Songo Sebagaimana yang sudah disimpulkan oleh Saudara Sita tadi, bahwa Wali Songo adalah wali 9 ulama yang berperan penting dalam menyebarkan agama Islam di Jawa. Kemudian Wali Songo itu terdiri dari Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, dan yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati. Kemudian dalam dakwahnya Wali Songo itu menggunakan budaya dalam dakwahnya. Kemudian mereka menggunakan bahasa simbol yang familiar bagi masyarakat. Jadi dakwah Wali Songo berfokus pada penyampaian pesan Islam melalui seni. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai kita laksanakan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang peran dakwah Wali Songo. Untuk itu silakan nanti sebelum pembelajaran dimulai pada pertemuan berikutnya, kalian mempersiapkan terlebih dahulu dengan membaca-baca di rumah ya, baik via internet ataupun buku atau referensi yang lain ya. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Marilah kita sama-sama untuk mengakhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.